Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita baru aja keliling-keliling di atas lintasan sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat beberapa titik yang ada di dalam sirkuit yang sedang dalam progres pengerjaan dan perkebutan. Dan ya, alhamdulillah cuaca hari ini sangat bagus dan cerah, bersahabat maksud saya, bisa membantu progres pengerjaan lebih lumayan lah, bisa dipercepat. Apalagi beberapa titik galian C, tempat dimana truk-truk dam mengambil bahan-bahan material untuk penimbunan yang dibawa ke dalam zona sirkuit sudah mulai dibuka, alhamdulillah. Dan atau singkat aja ya, langsung aja kita lihat sama-sama bagaimana kondisi atau bagaimana situasi suasana pengerjaan yang saya lihat barusan di dalam zona sirkuit MotoGP Mandalika. Kita mulai memantau dari luar sirkuit MotoGP Mandalika, guys. Dan di depan ini adalah SPBU untuk Mandalika. Kemudian kita manuver ke arah kanan, melihat masuk ke lewat tikungan yang ke 15-16 di sini. Sedikit ada angin sehingga ada guncangan sedikit untuk kamera udara. Seperti biasa di tikungan ke-17 kita masuk dan kita melihat untuk sisi kiri dari track lane sendiri untuk track lurus di sini. Pembetonan untuk lantai area depan pedok di sini sudah mulai dilakukan, sudah hampir 3/4 area sudah dicor dari kemarin pagi. Dan tersisa tinggal beberapa meter di sini, kurang lebih memiliki panjang sekitar 20-25 meter tersisa belum dilakukan pengecoran, dan penyiraman terus dilakukan untuk titik yang sudah dicor kemarin. Masih di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter, di sebelah kiri dari trek lane untuk area rumput terus dikebut untuk sisi kiri dari trek lane, teman-teman. Di sini sebuah eskavator biru yang mencoba menurunkan timbunan, kemudian meratakan timbunan di mana rumput akan mulai dihamparkan. Dan di sisi tunnel 1 atau terowongan pertama untuk sebelah kiri dari sayap sisinya ini sudah mulai dituntaskan untuk penimbunan atau backfill. Jadi terlihat untuk kotak untuk kubangan air. Jadi nanti begitu ada air yang masuk melalui sisi tunnel, dan di dalamnya nanti akan ditanamkan sebuah pompa yang bisa menarik keluar atau memompa keluar air yang menggenang di dalam sisi tunnel. Sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat titik lokasi di mana Masjid Al-Hakim dibangun. Jadi yang belum tahu, Masjid Al-Hakim yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 nantinya akan terganti lokasinya di sini. Dan bangunan masjidnya untuk progres sampai sekarang sudah mulai pondasi dan pendirian dari besi-besi pilar yang akan terkonek ke lantai 2 nanti. Jadi Masjid Al-Hakim di sini akan diperlebar dan dibikin 2 tingkat sehingga bisa menampung jemaah lebih besar. Kemudian di depan kita merupakan area pedok, race control, kemudian garasi maupun bangunan convention exhibition yang bisa menaungi 40 garasi dan penonton sebanyak 7.700 penonton. Kita sudah kembali ke trek lurus, teman-teman. Kita akan lanjutkan ke beberapa titik sepanjang lintasan yang sedang dikerjakan pada hari ini. Persiapan untuk jalur masuk dari pit lane menuju tikungan yang pertama masih disiapkan, dan sejumlah roller atau alat berat yang standby untuk melakukan pengaspalan. Jadi kita ada di tikungan yang pertama di sini. Dan di tikungan kedua, sekarang di sebelah kiri sudah terlihat beberapa alat berat yang sedang melakukan perataan untuk area gravel bed di sisi kiri. Kemudian untuk
Drainase induk di sini pengerjaan yang dilakukan penimbunan ya. Seperti yang terlihat, geomembran sudah mulai dipasang di sisi kiri dan sisi kanan dari drainase induk di sini sehingga penimbunan bisa dilakukan. Jadi geomembran ini untuk membantu agar tidak terjadinya ambrol atau amblas untuk timbunan yang sudah dilakukan. Dan di sebelah kanan dari tikungan yang keempat ya, persisnya dari sebelah kanan dari tikungan yang ketiga menuju 4, untuk long lap penalty sudah disiapkan, area gravel juga sedang disiapkan, begitu juga dengan nantinya service road yang ada di sebelah kanan. Sekarang kita berada di tikungan yang kelima, kita bisa lihat bersama di sini. Keramaian di sini sedang melakukan perbaikan atau penyempurnaan dari lapisan subbase untuk track land atau track utama. Jadi begitu sudah sempurna lapisan subbase di sini, nantinya bisa dilakukan base course ataupun pengaspalan dari tikungan yang kedua ya. Kita lanjut dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Masih juga sama pengerjaannya di sini, pemadatan penyempurnaan subbase yang dilakukan di track land. Ya, sejumlah truk tronton atau alat-alat berat di sini hilir mudik maju mundur untuk melakukan pemadatan, dan finisher juga standby selalu untuk menghamparkan subbase yang paling atas. Kita beranjak ke sisi kiri dari tunnel 2. Pengerjaan di sini masih melakukan pengecoran untuk dinding retaining wall maupun lantai dasar seperti yang terlihat di sini. Untuk retaining wall sedang dilakukan pengecoran, kemudian persiapan besi-besi penyambungan dari lantai dasar dan retaining wall dari sisi pinggir sayap menuju ke bagian tunnel 2. Dan sisi kanan dari sayap tunnel 2 sudah mulai dilakukan penimbunan atau backfill seperti yang terlihat, sejumlah alat berat dan para pekerja yang sedang berkonsentrasi di sini. Kita lanjutkan ke track berikutnya dari tunnel 2 di sini. Bisa teman-teman perhatikan untuk sejumlah alat berat di sini melakukan persiapan area rumput dan gravel bed. Kemudian di track lane sendiri penggantian untuk subbase, lalu di sisi kanan masih melakukan penyempurnaan pemadatan untuk area gravel bed dan run off yang ada di sebelah kanan dari track lane di tikungan yang ke-9. Dan di area yang udah diaspal menuju tikungan ke-10 di sini, sebuah alat berat yang mempersiapkan penambahan area rumput maupun persiapan untuk jalur di mana akan dipasangkan curve di sisi kanan dari track lane. Dan di sisi kiri dari tikungan ke-10 untuk penanaman pipa-pipa beton masih dilakukan di pinggir service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-10 menuju 11 di sini. Kita telusuri ke tikungan yang ke-11 dan di sisi kanan kita melihat penimbunan yang dilakukan di pinggir service road sebelah kanan karena kemarin sudah dipasangkan drainase berupa box culvert di bawah tebing di sebelah kanan sini. Kita sekarang melihat tikungan yang ke-13. Di depan kita masih belum ada pengerjaan seperti hari kemarin, kecuali penambahan timbunan untuk area gravel bed di sisi kanan tikungan 13. Kemudian penyempurnaan dari area run off aspal yang disiapkan di sebelah kanan sebelum tikungan yang ke-14 di sini. Tidak terasa kita sudah bisa melihat ringkasan dari beberapa titik di sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yang dilakukan pada hari ini. Mungkin sekian dulu reportase saya buat teman-teman semua. Biar tidak penasaran pada hari ini apa saja yang dikerjakan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah menonton sampai akhir durasi.
isi komentar kalian di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.